Serius, kamu mungkin nggak sadar, tapi teman-teman di sekitar kamu bisa jadi penyebab kamu stuck dalam hidup. Kita sering banget terlalu percaya sama orang yang kita anggap teman, tapi sebenarnya mereka malah diam-diam merugikan kita. Pikirkan ini baik-baik, siapa yang ada di sekitarmu sekarang, bisa jadi mereka adalah penghambat kesuksesanmu. Ayo, siap-siap deh untuk waspada. Karena di video kali ini, kita akan bongkar 10 tipe teman yang diam-diam merugikan hidupmu. Dan percayalah, kamu pasti pernah ketemu dengan salah satu dari mereka. Kadang, kita terlalu baik hati dan nggak mau menyingkirkan orang-orang yang sebetulnya nggak bawa apa-apa kecuali masalah. Tapi disinilah kesalahan besar kita. Hari ini, kita bakal ngobrol santai tapi serius soal tipe-tipe teman yang kelihatannya biasa aja, tapi nyatanya bikin hidup kita makin berat. Yuk, kita mulai. Yang pertama, si tukang kritik tanpa solusi. Kamu pasti punya teman yang hobi banget mengkritik semua yang kamu lakukan, kan? Tapi, kritik tanpa solusi itu beda tipis sama menjatuhkan. Nah, si tukang kritik ini bisa bikin kamu ragu sama dirimu sendiri. Apapun yang kamu lakukan, pasti ada aja yang salah di mata mereka. Kamu jadi nggak percaya diri dan akhirnya menyerah. Waspada, teman model begini bisa jadi penghalang utama kamu buat maju. Yang kedua, si penguras energi. Teman satu ini hobinya curhat panjang lebar. Setiap ketemu, selalu ada masalah yang dia ceritakan dan surprise, kamu selalu jadi tempat sampah emosinya. Emang sih, teman itu harus saling mendukung. Tapi kalau setiap kali ketemu kamu malah habis energi buat dengerin drama dia, siapa yang kasih energi ke kamu? Kamu harus mulai belajar bilang tidak ke teman yang cuman penguras energimu. Yang ketiga, si pengkhianat halus. Ini yang paling nyebelin. Mereka kelihatan baik di depan kamu, tapi di belakang mereka ngejatuhin kamu. Awalnya, kamu nggak sadar kalau mereka sering ngomongin kamu di belakang. Tapi lama-lama, kok teman-teman lain jadi berubah ya sikapnya ke kamu. Nah, itu tanda-tanda ada si pengkhianat halus yang sedang bermain. Yang keempat, si penunda mimpi. Pernah nggak sih kamu cerita tentang impian besar kamu ke seseorang, lalu respons mereka cuma, ngapain sih mikirin yang nggak mungkin? Udah, di sini aja. Nah, si penunda mimpi ini bikin kamu merasa bahwa mimpi besar itu nggak mungkin tercapai. Padahal, kamu bisa aja meraih impianmu kalau kamu nggak dengerin mereka. Yang kelima, si pemanfaat. Si pemanfaat ini yang paling tricky. Awalnya, mereka bikin kamu merasa penting. Mereka selalu butuh kamu di saat tertentu, apalagi kalau mereka lagi butuh bantuan. Tapi begitu urusannya kelar, dia hilang entah kemana. Teman yang hanya muncul saat butuh sesuatu ini adalah beban besar buat hidupmu. Nggak ada timbal balik yang jelas. Hanya kamu yang selalu dimanfaatkan. Yang keenam, si kompetitif berlebihan. Teman kompetitif memang bisa bikin kita jadi lebih baik, tapi kalau kompetitifnya sudah nggak sehat, malah jadi racun. Semua hal dianggapnya sebagai persaingan, bahkan yang paling kecil sekalipun. Kamu beli baju baru, dia juga beli yang lebih mahal. Kamu berhasil di karier, dia bakal cari cara buat terlihat lebih unggul. Teman kayak gini bikin kamu nggak nyaman dalam hubungan pertemanan karena kamu selalu merasa harus mengalahkan dia. Yang ketujuh, si pembawa aura negatif. Ketika kamu bergaul sama orang yang selalu berpikiran negatif, mau nggak mau aura negatif itu menular ke kamu. Semua hal dianggap sulit. Semua peluang dianggap mustahil. Ini bahaya banget buat mindset kamu, terutama kalau kamu lagi berusaha mencapai sesuatu. Teman kayak gini harus banget dijauhi karena mereka bikin semangatmu turun. Yang kedelapan, si paling sok tahu. Si sok tahu ini lebih banyak bicara daripada mendengar. Mereka selalu punya jawaban untuk segala hal, walaupun seringkali jawabannya salah. Masalahnya, mereka nggak bisa menerima kritik dan malah bikin kamu bingung atau salah langkah. Kalau kamu terus mendengarkan si sok tahu ini, kamu bisa tersesat di jalan yang seharusnya nggak kamu tempuh. Yang kesembilan, si tidak pernah ada di saat susah. Paling menyedihkan adalah teman yang hanya ada saat kamu bahagia dan sukses, tapi menghilang begitu kamu lagi butuh dukungan di masa sulit. Tipe teman ini nggak bisa diandalkan, dan sejujurnya mereka bukan teman yang sesungguhnya. Waktu susah adalah ujian terbaik untuk tahu siapa teman sejati kamu. Yang ke-10, si tukang gosip. Terakhir, waspadai si tukang gosip.
Mereka suka banget ngomongin orang lain di depan kamu. Hati-hati, kalau mereka bisa gosipin orang lain, besar kemungkinan mereka juga gosipin kamu di belakang. Lingkungan penuh gosip bisa bikin kamu stres dan gak fokus sama hal-hal penting dalam hidupmu. Lagi pula, ikut-ikutan gosip gak akan bawa kamu kemana-mana, malah bikin kamu makin stuck. Kamu udah kenal dengan tipe-tipe teman ini? Kalau iya, udah waktunya kamu waspada dan mulai menyaring siapa aja yang benar-benar layak ada di lingkaran pertemananmu. Ingat, teman yang baik itu mendukungmu untuk jadi versi terbaik dirimu. Bukan malah bikin kamu stuck di tempat yang sama atau lebih buruk lagi. Bikin hidupmu penuh masalah yang nggak perlu. Jadi, mulai sekarang, jangan takut buat milih siapa yang layak jadi temanmu. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten lainnya yang bisa membantu kamu hidup lebih baik. Sampai ketemu di video selanjutnya.